Shalom bagi kita semua yang menyaksikan video ini, khususnya bagi Jemaat KGP Musafir Yogyakarta. Sampai kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Dan sebelum kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini, saya mempersilakan saudara-saudara jemaat sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saat ini kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mengagungkan kebesarannya, dengan menyatakan pujian kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ajaiblah karya-Mu, ada yang benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, ibadah di saat ini tertabislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Tidak ada pernah cukupnya dan habisnya, bahkan kita ingin untuk selalu memuji nama Tuhan lewat puji-pujian kita. Untuk itu mari saat ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mengangkat pujian kita dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Raja kita, dengan pujian kita yang berkata King of Majesty. More than
silakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Kita akan mengaku setiap kesalahan dan perbuatan-perbuatan kita yang menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kita tahu bahwa terlebih itu menyakiti hati Tuhan. Untuk itu saat ini mari kita mengaku dosa kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu bahwa selayaknya sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami hidup benar dan kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Namun Tuhan, kami tahu bahwa kami sering melalaikan apa yang menjadi perintah-Mu itu. Kami sering menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kami. Terlebih Tuhan, kami tahu bahwa semua yang kami lakukan itu hari demi hari itu menyakiti hati Tuhan. Untuk itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Kami berserah, merendahkan diri, mengaku dosa kami, agar terlebih dalam ibadah saat ini Engkau melayakkan kami melalui pikiran kami yang hanya fokus kepada Tuhan, tidak pada dosa-dosa yang sudah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Kami bisa fokus benar-benar tertuju kepada Tuhan, hati dan pikiran kami saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas pengorbanan-Mu dan pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan pemberitaan anugerah Allah yang terdapat dalam Mazmur 130 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Kemudian dengarkanlah amanat hidup baru yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kita angkat satu pujian yang berkata, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Di hadapan
Untuk itu mari kita membuka dalam kitab Injil Lukas. Kita akan membuka Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur di setiap kesempatan di mana kami boleh datang kepada Tuhan, dan dalam kesempatan itu juga kami bisa mengenal Engkau lebih dalam melalui kebenaran yang Engkau sampaikan, firman-firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk bagian ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkarya bagi kami, kuasai pikiran dan hati kami Tuhan. Saat ini baik yang memberitakan firman maupun kami semua yang akan mendengarkan, Engkau berkati supaya firman ini bisa termateraikan indah dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Kami menolak semua gangguan-gangguan apapun yang mengganggu fokus dan konsentrasi kami Tuhan, supaya sepenuhnya firman Tuhan ini bisa kami pahami dengan baik. Dalam berkat nama-Mu kami menyambut firman Tuhan saat ini. Amin. Kita akan membaca sekali lagi dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan dari sini dan saudara-saudara jemaat sekalian membaca di tempat masing-masing. Dengan perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Sekian jauh firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkan bersama pembacaan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, yang sudah kita baca secara bersama-sama. Seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya, di minggu sebelumnya pembacaan masih dalam kitab Lukas, which is itu masih tentang perumpamaan. Beberapa bacaan di kitab Lukas itu adalah berisi tentang perumpamaan-perumpamaan. Kalau minggu yang lalu, minggu kemarin, itu tentang perumpamaan anak yang seorang domba yang hilang, atau anak yang pergi meninggalkan bapaknya dan kemudian dia kembali lagi. Maka kemudian saat ini kita akan belajar kembali dari firman Tuhan tentang perumpamaan si kaya dan si miskin, atau
si kaya ya dengan kehidupan yang sangat megah, dan si Lazarus yang adalah seorang pengemis. Nah, dalam teks pembacaan kali ini kita melihat bahwa ternyata ada kesenjangan ya dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang terdapat kesenjangan-kesenjangan yang itu di luar dari kendali kita. Kita sudah lahir seperti itu, kita sudah katanya sudah di dalam kehendak Allah, kita sudah ditakdirkan seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali aspek dalam kehidupan kita yang itu terkait dengan kesenjangan. Misalnya adalah terkait dengan ras, terkait dengan jenis kelamin, kita berbeda satu dengan yang lain. Kemudian status finansial, status sosial, ya kita berbeda dari satu dengan yang lain. Ada yang misalnya secara finansial dia tercukupi atau dia disebut dengan orang yang kaya. Ada yang orang yang dia sedikit bergumul dengan kebutuhan-kebutuhannya setiap hari, atau katakanlah dia bergumul dengan ekonominya, atau malah di bawah itu kita bisa katakan dia adalah orang yang miskin ya. Jadi kalau dalam konteks pembacaan ini kita bisa melihat bahwa ada dua tokoh, si kaya dan si Lazarus yang miskin, menjadi perumpamaan di mana menurut deskripsi atau definisi berdasarkan teks yang sudah kita pelajari bahwa ada dua jenis perbedaan, baik itu di kehidupan sekarang di dunia maupun ketika kita di kehidupan kedua nanti ya, hasil yang akan kita terima. Kita lihat pada ayat yang ke-9 dikatakan bahwa memang dideskripsikan bahwa si yang kaya ini dia memiliki jubah ungu dengan kain yang halus. Ini penggambaran bahwa dia adalah seorang bangsawan, dia orang yang mewah, dia orang yang tidak bergumul dengan finansialnya atau tidak pernah berkekurangan, katakanlah seperti itu. Sementara si Lazarus ya di ayat yang ke-20, dia adalah orang yang penuh dengan borok, dia miskin, dia adalah pengemis, di mana dia untuk makan saja, si Lazarus ini dia harus menunggu remah-remah atau apa yang jatuh dari meja si orang kaya ini. Jadi ini perbedaan yang pertama, kesenjangan yang pertama antara kehidupan yang ada di dunia antara si kaya dengan si Lazarus yang miskin ini. Kemudian kita juga bisa melihat ya bahwa memang dalam kehidupan di dunia ya secara ekonomi itu memang kesenjangan dalam ekonomi itu bisa diukur dari tiga aspek, yaitu kekayaan, pendapatan, dan kemudian konsumsi gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau orang yang konsumsinya itu banyak ya, kebutuhannya banyak dan dia mampu mencukupi semua kebutuhannya itu, kebutuhan konsumsinya itu, maka kemudian bisa digolongkan dia orang secara finance, secara finansial dia tercukupi. Ya, kemudian ada aspek yang lain seperti berapa jumlah pendapatan, kemudian bagaimana jumlah aset atau kekayaan yang dia miliki. Nah, dari deskripsi penggambaran di ayat 19 dan ayat yang ke-20 ini tentang kehidupan atau kesenjangan finansial antara Lazarus dan si kaya ini, tentu kita sudah clear, kita bisa melihat bahwa memang ada si kaya, ada si miskin gitu ya. Kita berbeda karena mereka berdua berbeda secara ekonomi ya, secara finansial. Kemudian hal yang sama juga berbeda ketika mereka ada di kehidupan yang kedua yang digambarkan pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-22, yang mana di ayat yang ke-22 ini kehidupan yang kekal ya, kehidupan yang kedua, bukan kehidupan di dunia, bahwa mereka juga mendapat hal yang berbeda, hasil yang berbeda, atau masih ada kesenjangan di sana ya, masih ada perbedaan di sana. Bahwa di ayat yang ke-22 si Lazarus dia berada di pangkuan Abraham. Dia katakanlah secara sederhana bahwa dia masuk surga, dia senang-senang ya, berbeda dengan kehidupannya yang ada di dunia. Sementara si yang kaya ini pada ayat yang ke-23 digambarkan bahwa dia menderita sengsara di alam maut ya. Dia masuk neraka ya, dia menderita di sana, berbeda sekali dengan kehidupannya yang waktu dia berada di dunia. Nah, memang dari konteks ini kita bisa melihat ya bahwa apa yang kita dapatkan di kehidupan kita yang kedua ketika kita sudah mati, meninggalkan hidup kita di dunia ini, kita meninggal ya, kita mati dan kita hidup kembali bersama dengan Allah di kehidupan yang kedua, itu adalah hasil yang kita peroleh atas apa yang kita investasikan dalam kehidupan kita saat ini di dunia. Berbeda ya. Tetapi apa yang menjadi esensi atau inti dari pembacaan kita saat ini? Apakah kita akan fokus kepada kesenjangan? Apakah kita akan fokus kepada perbedaan-perbedaan yang senyatanya di dunia kita tidak bisa hindari? Tidak, gitu. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan kali ini kita akan belajar untuk bagaimana kita bisa merdeka dari kesenjangan-kesenjangan itu.
ya. Jadi ini masih dalam suasana 17 Agustus ya, yang sudah lewat, tetapi ini masih dalam suasana kemerdekaan, which is kita masih ada banyak sekali harapan-harapan untuk merdeka terkait dengan konteks yang kita alami di keadaan saat ini. Kita ingin merdeka dari COVID ya, termasuk untuk pembacaan firman ini ya, karena masih dalam suasana kemerdekaan, maka kita juga ingin merdeka dari kesenjangan. Yang merdeka yang seperti apa? Kesenjangan yang ada, yang tidak bisa dihindari, tetapi kita bisa memerdekakan pada beberapa aspek, baik itu dari pola pikir, stigma, dan kemudian bagaimana kita menghindari penyesalan-penyesalan yang nantinya akan terjadi gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita rubah dari hidup kita di dunia ini ya, termasuk untuk suara untuk dari firman Tuhan ini saya melihat bahwa ini semacam suara untuk supaya kita juga bertobat begitu ya. Kita bertobat, kemudian kita merespon firman Tuhan ini dengan baik dengan cara memperbaharui hidup kita saat ini, mulai dari saat ini gitu ya. Nah, kita akan belajar ya, jadi dari firman Tuhan saat ini sekali lagi esensinya bukan fokus kepada kesenjangan, perbedaan-perbedaan yang kita miliki di dunia ini ya, tetapi kita akan fokus kepada apa yang bisa kita pelajari ya, atau implementasinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita akan melihat sebenarnya orientasi orang percaya itu seperti apa sih untuk hidup di dunia ini. Jadi kita tidak akan melihat kesenjangan itu, tetapi kita mau merdeka dari setiap kesenjangan-kesenjangan itu. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah kita harus merdeka dari pola pikir terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup kita. Ya, jadi yang pertama sekali lagi merdeka dari pola pikir. Apa yang sebenarnya menjadi problem atau apa yang sebenarnya menjadi masalah? Banyak orang saat ini di dunia ya, termasuk mungkin saya dan saudara ya, sering saya tidak tahu frekuensinya bagaimana, sering atau jarang atau apakah kita sering melakukan itu atau tidak ya, tetapi kebanyakan orang-orang yang hidup di dunia itu dia mengejar keinginan-keinginan yang tidak ada habisnya gitu ya. Jadi hanya fokus kepada pemenuhan keinginan, bukan kebutuhan. Kalau dari segi ekonomi kita melihat bahwa ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu hal yang tidak bisa dihindari, atau ketika kita tidak memenuhi itu maka akan ada konsekuensi atau ada dampak yang akan kita terima. Sementara keinginan itu tidak ya. Saya sering kasih ilustrasi kepada mahasiswa, misalnya ketika kita mau membedakan kebutuhan dan keinginan, kalau kita pergi ke supermarket ya, atau ketika kita mau berbelanja bulanan, katakanlah begitu. Ketika kita mau belanja bulanan, kita butuh sabun untuk mandi. Nah, ya udah, ketika kita butuh sabun, beli aja sabun gitu ya. Tidak harus mengikuti bahwa sabun itu harus sabun yang cair dengan wangi ya, harum yang bau yang paling harum, bau yang paling wangi gitu ya. Karena perempuan itu biasanya keinginannya itu banyak. Tetapi kalau terlepas dari kita hanya mengikuti kebutuhan kita bahwa memang ya udah ambil aja sabun batang gitu ya. Sabun tidak harus sabun yang cair misalnya. Itu perumpamaan sederhana, itu ya, ilustrasi sederhana ya, bagaimana kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Intinya adalah kita hidup aja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maksudnya kita fokus kepada pemenuhan kebutuhan kita. Karena kenapa? Karena keinginan itu tidak akan pernah habisnya. Orang sekarang ini sibuk untuk mengejar semua keinginan-keinginan, baik itu keinginan terhadap konsumsi setiap hari, terhadap karir, terhadap pasangan hidup, banyak sekali ya. Cuma sibuk untuk mengejar keinginan-keinginan, tetapi lupa untuk apa yang sebenarnya menjadi esensi dari berkat Tuhan terhadap kita ya, dari hidup kita, yaitu kemudian kita punya kecukupan atau kita diberikan berkat secara materi. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan terhadap berkat yang sudah Tuhan berikan itu. Jangan hanya sibuk memperkaya diri, jangan hanya sibuk untuk mengejar keinginan-keinginan, tetapi esensi dari kehidupan orang percaya adalah membagi berkat yang sudah kita terima. Allah yang adalah sumber berkat telah memberikan berkat bagi kita, maka berkat itu juga harus kita salurkan ya, jangan hanya stuck di kita. Oke, itu yang pertama, bahwa memang kita harus merdeka dari pola pikir tentang pemenuhan kebutuhan hidup kita, kebutuhan kita. Jadi jangan hanya kejar keinginan, tetapi fokuslah pada kebutuhan. Dan sekali lagi, jangan menjadi seperti orang yang kaya di dalam konteks pembacaan ini ya, di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Ya, dia hanya fokus kepada ya sudah dengan hidupnya sendiri ya, si orang kaya ini, tetapi dia tidak mempedulikan si Lazarus ya.
orang yang seorang pengemis yang membutuhkan makanan, membutuhkan perhatiannya dia, tetapi tidak mendapat perhatiannya itu. Jadi tidak ada salahnya, sekali lagi, bagi kehidupan kita orang percaya, tidak ada salahnya menjadi kaya, tidak ada salahnya kita menjadi tercukupi secara finansial, secara materi. Hanya saja esensinya adalah bagaimana kita membagi atau menggunakan berkat-berkat finansial yang sudah Tuhan berikan itu, kita harus salurkan kepada orang lain. Itu yang pertama, merdeka dari pola pikir. Yang kedua adalah merdeka dari stigma. Stigma yang seperti apa? Stigma ini bahasa sederhananya adalah ditandai ya, atau bagaimana kita menjudge atau kita menandai sesuatu ya. Stigma yang ada saat ini misalnya, kalau orang kaya itu dia berusaha keras, kemudian dia sukses ya, dia mendapatkan apa yang dia usahakan, itu stigmanya adalah positif. Kita tidak bisa memberikan dia stigma yang negatif ya, karena dia mendapatkan semua yang dia dapatkan itu berhasil karena jeripayahnya, itu stigmanya positif. Sementara kalau orang miskin atau orang yang dalam tanda kutip berkekurangan ya, yang kemudian memiskinkan diri dan bermalas-malasan, itu pasti stigmanya negatif ya. Kita tidak bisa melihat itu sebagai hal yang murah. Pasti kita akan mengatakan bahwa apa sih, kok malas sih, makanya miskin karena malas. Jadi stigma yang melekat adalah negatif ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus merubah stigma itu. Tidak boleh kita menjudge atau kita terbelenggu dengan stigma-stigma itu. Kenapa? Karena esensinya atau intinya sebenarnya adalah bagaimana kehidupan kita secara rohani itu dicukupkan ya, dan itu tidak diukur dari apa yang kita miliki di dunia, tidak diukur dari materi yang kita miliki, tidak diukur dari aset yang kita miliki, berapa banyak mobil yang kita punya, berapa rumah yang kita punya, berapa bisnis yang kita punya, tidak gitu. Jadi stop atau merdekalah dari stigma-stigma ya. Stigma yang maksudnya contoh yang tadi kita menandai orang kaya dan kemudian kita menandai orang yang miskin gitu ya, yang memiskinkan diri dan malas-malasan, kita bilangnya dia udah wajar kalau kamu hidupnya susah seperti itu karena kamu memang malas-malasan ya. Stop berstigma seperti itu. Kenapa? Karena memang kecukupan rohani dan jasmani yang dimiliki seseorang itu tidak bisa diukur dari materi finansial yang dia punya saat ini gitu ya. Jadi kita melihat juga bahwa pada ayat yang ke-20 ya, si orang kaya ini pandangannya dikaburkan ya, dia tidak peka dengan si Lazarus, si pengemis ini yang sangat membutuhkan makanan ya. Paling enggak kasih makan lah, jangan dulu kasih duit tapi kasih makan ya, berbagilah apa yang kamu miliki gitu, jangan dibutahkan ya. Dan kemudian si Lazarus juga dia tidak memanipulasi kemiskinannya dan penderitaannya untuk mendapatkan belas kasihan dari si kaya ini, tidak gitu. Dia sangat hidup apa adanya. Dia dengan menderita ya, dia pengemis, dia tidak memanipulasi kemiskinan dan penderitaannya. Sementara si orang kaya ini dia dibutahkan ya, dia hanya fokus dengan hidupnya ya, dengan kemegahan-kemegahannya dia. Nah, kita harus merdeka dari, sekali lagi, dari stigma, karena itu bukanlah jaminan kebahagiaan di kehidupan kita yang kedua bersama dengan Allah ya. Jadi sekali lagi, bebaslah atau merdekalah dari stigma-stigma itu, karena yang mengukur atau yang menjadi tolak ukur bagi kita itu bukanlah stigma itu, bukanlah kecukupan finansial yang sifatnya sementara, tetapi berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya kita rasakan ya. Dan berkat Tuhan itu tidak hanya finansial. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari, bahwa kita harus belajar menghindari penyesalan. Dalam arti bukan tidak boleh menyesal, tidak ya, tetapi daripada kita menyesal, mendingan kita perhatikan baik-baik apa yang harusnya kita lakukan. Ya, jadi merdeka dari penyesalan maksudnya adalah begini. Banyak hal yang tidak bisa kembali, termasuk waktu ya. Waktu itu tidak bisa. Peluang akan selalu ada kalau dalam konteks bisnis, ekonomi ya. Peluang akan selalu ada, tetapi waktu tidak bisa kembali. Waktu yang sudah berlalu itu tidak bisa kembali. Apa yang sudah kita katakan, kita utarakan, itu tidak bisa ditarik lagi, tidak bisa. Maka kemudian hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sebagai orang percaya di dunia ini perlu sangat memperhatikan hal-hal yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Misalnya kalau kita lihat dalam pembacaan ini ya, di sana ayat yang ke-27 sampai ke-31, si kaya ini ketika dia sudah menderita di
menderita sengsara di kehidupan yang kedua, dia masuk neraka. Dia memohon kepada Abraham supaya Abraham ini mengingatkan saudara-saudaranya dia menyesal, kan dia sangat menyesal ya, tetapi dia tidak bisa untuk hidup lagi kan, menikmati hidupnya di dunia lagi, tidak bisa, sudah terlambat ya. Tetapi dia juga ingin kalau bisa ya Abraham datang kepada keluarga-keluarganya, sanak saudaranya. Kita saudara-saudara sekalian bisa membaca kembali ya di ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Di sana dideskripsikan, digambarkan bahwa Abraham ini diminta oleh si orang kaya untuk datanglah kepada keluarga-keluarga saya, ingatkan mereka supaya mereka bertobat gitu. Tetapi Abraham tidak merestui ya. Abraham bilang no, tidak ya. Tidak, sudah terlambat. Lagian suara-suara pertobatan dan kesaksian Musa itu sudah diberitakan, sudah disaksikan ya. Seharusnya mereka tidak tegar tengkuk, tidak keras kepala. Harusnya itu direspon dengan benar ya. Harusnya itu segera dilakukan ya. Hidup benar ketika ada di dunia. Karena ketika sudah meninggal, ada di kehidupan kedua, sudah sudah terlambat ya. Dan mau menyesal pun sudah tidak bisa gitu ya. Jadi maksudnya adalah bertobatlah ya. Kita mengetahui kita yang sudah terlahir sebagai orang Kristen ya, dari sejak sekolah minggu kita sudah mendengarkan banyak sekali kebenaran tentang Allah ya. Kemudian sampai saat ini, jadi pilihannya itu sebenarnya ada di kita, mau atau tidak gitu. Mau hidup benar atau tidak, bagaimana respon kita ya. Karena kebenaran itu selalu dan selalu kita dengarkan, selalu diberitakan. Bahkan kita juga tidak hanya mendengar, tetapi kita juga orang-orang yang memberitakan itu. Maka jangan keras kepala ya, jangan keras kepala, jangan tegar tengkuk, bertobatlah, hiduplah benar, dan mari merespon setiap firman Tuhan itu dengan tindakan-tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Oke, jadi itu yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus ubah pola pikir kita tentang pemenuhan kebutuhan hidup, atau yang pertama kita harus merdeka dari pola pikir. Kemudian yang kedua kita harus merdeka dari stigma. Kemudian yang ketiga kita harus merdeka dari penyesalan-penyesalan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali kesempatan dan peluang bagaimana kita memateraikan firman Tuhan, termasuk firman saat ini yang kita pelajari bersama, bahwa kita hidup ya bukan tentang fokus pada kesenjangan, tetapi kita harus berbelas kasih ya. Kita harus membagi berkat. Terlepas dari apa yang kita miliki, kita berkekurangan, kita berkecukupan, sebenarnya esensinya adalah bagaimana kita bisa membagikan berkat yang kita miliki. Jadi di tengah-tengah COVID-19 ini sebenarnya memberikan kita banyak peluang ya. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk bisa berbagi. Ada banyak sekali Lazarus versi masa kini di sekitar kita, hanya kita saja yang tidak jeli ya. Apalagi orang-orang yang terdampak COVID-19 ini, termasuk kita juga terdampak ya. Tetapi yang luar biasanya adalah ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa berbagi di tengah pergumulan kita akan kebutuhan kita yang begitu banyak ya. Jadi mungkin konteks memberi itu biasa, tetapi yang luar biasa itu adalah ketika kita bisa memberi, ketika kita bisa tetap berbagi di tengah-tengah pergumulan kita dengan kebutuhan kita yang mungkin ya kita sangat bergumul juga untuk memenuhi itu. Gitu ya. Jadi semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Semoga kita semua bisa dimerdekakan dari kesenjangan yang tentu saja harus dilakukan berlandaskan dengan kasih atau berelasi kasih. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, khususnya jemaat KGP Musafir Yogyakarta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Mulai dari teks firman Tuhan yang sudah kami baca dari firman-Mu di kitab ini Tuhan, dari teks ini, dan apa yang sudah kami dengarkan bersama dari pemaparan tentang firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, menjadi guide bagi kami dalam proses kami menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya, terlebih bagaimana sikap hati kami untuk merespon kebenaran firman Tuhan dalam pembacaan firman saat ini. Dalam berkat nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur persembahan untuk merespon berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saat ini mari kita angkat pujian yang berkata Sajiki. Saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu atas kesempatan di setiap ibadah kami, di mana kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kepadamu lewat doa syafaat. Demikian juga pada kesempatan kali ini Tuhan, kami berdoa bersyukur atas penyertaan Tuhan pada Jemaat Musafir Yogyakarta, KGP Musafir Yogyakarta, di mana setiap kegiatan ibadah kami masih boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati orang-orang yang tergabung dalam tim multimedia yang mengupayakan untuk mulai dari proses perekaman video, pengeditan video, sampai kemudian video ini akan kami tonton bersama di tempat kami masing-masing pada hari Minggu. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Tuhan memampukan juga BPS PMS di KGP Musafir Yogyakarta sehingga boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dengan baik, menjaga supaya program-program pelayanan tetap berjalan dengan baik meskipun melalui media online. Kami berdoa bersyukur atas penyertaan Tuhan juga bagi kami jemaat musafir, di mana Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, kami yang sebagai keluarga, ibu rumah tangga, kepala keluarga, anak-anak, bahkan kami sebagai mahasiswa, kami yang sudah bekerja. Terima kasih atas penyertaan Tuhan lewat kesehatan, lewat aktivitas kegiatan kami sehari-hari yang masih boleh kami lakukan di keadaan new normal ini Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bersama dengan pergumulan Jemaat Musafir Yogyakarta.
kami bergumul Tuhan untuk bisa mendapatkan gedung gereja secara permanen. Kami bergumul supaya kami bisa membeli lahan yang kemudian bisa kami bangun gedung gereja. Kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja berkarya di tengah-tengah doa-doa kami. Engkau terus memberikan pengharapan bagi kami, percaya bahwa suatu saat nanti dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kami, Tuhan akan mengabulkan harapan kami ini Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap donatur-donatur yang mensupport kami, baik itu melalui materi maupun doa-doa semangat, bahkan pelayanan mereka. Kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, dalam setiap apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, kami berdoa supaya Tuhan bersama-sama dengan mereka menyertai pekerjaan mereka, bahkan keluarga mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu dengan syukur kami atas setiap berkat-berkat Tuhan, setiap detik yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus bersama juga dengan Gereja KPPM secara keseluruhan kami berdoa Tuhan, Engkau menguatkan setiap iman-iman jemaat kami, dan Engkau juga akan memberkati setiap BPS PMS yang ada, bahkan gembala Tuhan yang terus berupaya dengan semangat, dengan penyertaan Tuhan, bahkan dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, mengupayakan supaya program-program pelayanan tetap jalan. Kami berdoa supaya bersama-sama dengan gereja-gereja KGPM lain Tuhan, kami terus bisa maju, kami bisa merdeka, kami bisa merdeka dari COVID-19 ini Tuhan, di mana setiap program-program pelayanan kami, bahkan kegiatan-kegiatan kami dalam bergereja bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini doa syafaat kami yang pada saat ini akan kami akhiri dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada ke-12 murid-Mu, dan saat ini akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu diundang semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu kepada Jemaat KGPM Musafir Yogyakarta dan kepada kita semua yang sudah menyaksikan video ini. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Amin. Sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.